Hai teman-teman semuanya, masih stay di channelnya Noni Bonce. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan buat yang udah subscribe sampai saat ini, saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya ada sedikit video menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar saya, yang tentunya saya pilih secara acak ya, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan pada kesempatan kali ini saya mau menjawab versi saya. Jadi jawabannya sesuai dengan yang saya alami. Apaan itu? Maksudnya kalau pertanyaannya itu bisa saya jawab, ya saya jawab. Jadi yang belum bisa saya jawab, mungkin teman-teman di kolom komentar bisa nambahin, nanti ditambahin aja, nggak apa-apa ya. Oke, untuk pertanyaan pertama datang dari Wawan Mahasentosa. Pertanyaannya mau tanya, Bu, jika ikan koki dipelihara di kolam kedalaman 1 meter, bagus apa enggak? Sehat apa enggak? Dan jika enggak bagus, paling dalam air buat koki berapa senti? Untuk kedalaman 1 meter bagus apa enggak, saya sendiri belum ada pengalaman ya, karena kolam terpal saya itu untuk ikan koki kedalamannya sekitar 50 cm. Dan 50 cm itu nggak full saya isi air sampai di bagian atas kolamnya ya. Kalau teman-teman lihat itu ya, masih ada sisa sekitar 10 cm lah kurang lebih. Jadi kedalaman yang saya pakai itu kisaran 40 cm lah ya. Dan bagus apa enggaknya untuk 1 meter saya belum bisa menjawab. Tapi kalau dari pengalaman saya di kedalaman ya kurang lebih dari 50 cm itu ikan fine-fine aja sih, aman kalau versi saya ya. Dan sehat apa enggaknya itu tergantung dari perawatan kita. Perawatan kita misalnya dalam menjaga air, kualitas air, terus pakan yang kita berikan. Ya itulah, terus filternya itu ya, filternya harus kita kita perhatikan juga. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Nanti teman-teman misalnya mau nambahin di kolom komentar, monggo dipersilahkan, karena belajar bareng. Yuk. Oke, pertanyaan yang kedua dari Wahyudi August. Sis mau tanya nih, pelihara koki kalau pas mati listrik aman nggak sih? Apa harus pakai aerator AC/DC? Nah, kalau pengalaman saya ketika listrik mati itu ikan saya fine-fine aja. Karena di tempat saya, di rumah desa saya itu hampir boleh dibilang sering banget mati listrik ya. Bisa seharian, bisa sekitar 6 jaman, kadang sampai 8 jaman ya. Dan ikan saya alhamdulillah fine-fine aja. Terus nggak pakai aerator AC/DC juga dari saya kebetulan. Kalau sebelumnya memang saya pakai aerator yang yang versi baterai itu. Tapi setelah itu ya kurang lebihnya ada lebih dari sekitar 7 bulanan saya udah nggak pakai aerator baterai itu ya, ketika listrik padam. Tapi alhamdulillah aman-aman aja, nggak masalah. Yang penting air itu oksigennya tercukupi untuk si ikan ya. Itu versi saya. Dan pakan yang diberikan nggak terlalu banyak. Jadi ketika kita ngasih makan ikan, kalau daerah saya itu kan mati listriknya sering banget. Jadi pakannya nggak pernah saya push banyak. Jadi makannya dikit-dikit aja. Kadang sore gitu nggak saya kasih makan. Jadi ketika listrik mati kisaran 6-8 jaman, alhamdulillah ikan saya aman. Tuh pertanyaannya udah saya jawab ya. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya dari Agustinus Dikaryanto. Pertanyaannya, untuk kolam baru apa perlu semacam garam ikan dan lain-lain? Sempat koki saya di kolam tidak nafsu makan, sudah tak ganti air masih seperti itu juga nggak nafsu makan. Kalau pengalaman saya ketika pasang kolam terpal baru, saya nggak pernah menambahkan garam ikan atau obat-obatan lainnya seperti metilen bulu, terus dimilin atau lukastop atau apa, itu saya nggak pernah. Karena kebetulan filternya saya itu kan ada batu siolit. Kalau diisi semacam itu kan nanti terserap, terus ketika pemakaian batu siolitnya harus segera diganti, itu zat-zat yang diserap batu siolit bakal
dilepaskan lagi. Nah itu bahaya buat ikan. Nah itu versi saya. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan garam ikan di kolamnya nggak masalah sih, tergantung kualitas air di tempat tinggal teman-teman. Kebetulan di desa saya itu kan air sumurnya itu nggak dicampur bahan-bahan kimia lainnya, kayak dicampur sama kaporit atau dicampur apalah. Yang jelas ya air asli dari sumur tengah hutan langsung disodot ya, langsung dialirkan ke warga, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kandungan kapurnya di tempat saya itu tinggi. Kalau ikan Mas Agustinus ini nggak nafsu makan, coba dikarantina, ditaruh di akuarium atau di ember, airnya nggak usah terlalu tinggi, terus dipantau dulu, dipuasain dulu lah sekitar 2 harian lah, terus dikasih makan dikit-dikit. Mungkin ikan ada stres juga atau nggak nyaman mungkin di bagian airnya atau di apanya lah, pokoknya teman-teman kondisikan dulu. Nanti kalau ikannya udah sehat baru masukin ke kolam. Itu kalau versi saya ya, nanti mau ditambahin boleh, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Raka Kinantaka. Mbak Noni, kolam terpal saya kan oren, baru beli. Baru pertama kali pakai kolam terpal, tak masukin ikan kok malah pudar ya, terutama warna hitam jadi coklat. Tapi tak masukin ke akuarium, kembali lagi. Mohon infonya Mbak. Oke, ini untuk Mas Raka ya. Kalau kolam terpal itu nggak masalah sih, mau warna apa aja. Ketika airnya baru, ini pengalaman saya, ketika airnya baru, seperti saya habis kuras ikan, airnya kan baru, biasanya kuras total itu airnya baru. Nah ikan-ikan yang warna gelap kayak warna hitam yang seperti Mas Raka bilang, itu emang pudar, nggak apa-apa. Itu paling sekitar 1 mingguan lah dia pudar. Mungkin dia menyesuaikan diri lah, bahasanya seperti itu. Kayak ada dia peka rangsangan karena air baru, jadi dia warnanya pudar. Tapi setelah 1 minggu itu dia balik lagi warnanya, nggak apa-apa. Kayak ikan rancu hitam saya itu ya, warnanya ketika saya habis kuras masukin ke kolam terpal baru itu nggak hitam banget, dia tetap pudar. Tapi setelah itu nggak masalah, dia bakal balik lagi. Jadi nggak usah khawatir kalau beli kolam terpal baru terus ikan dimasukin warnanya pudar, itu nggak usah khawatir, karena nanti setelah 1 mingguan lah dia bakal kembali ke warna semula. Itu pengalaman saya ya, santai aja, nggak masalah. Oke, untuk pertanyaan berikutnya datang dari Krisna Bayu. Mau nanya Kak, burayak ikan koki hari berapa bisa makan? Dan apakah bisa burayak ikan koki makan pelet yang sudah dihaluskan? Tolong kasih tahu tips dan nama dan makanan burayak yang bagus. Nah di sini untuk burayak ikan koki bisa dikasih makan ketika usianya masuk 4 hari lah ya. Karena di usia 1 sampai 3 hari nggak usah dikasih makan, nggak apa-apa. Dia makan cadangan makanan yang dia bawa sendiri. Itu rata-rata burayak kayak gitu ya. Burayak ikan koki, ikan cupang, ikan gapi kayak gitu. Jadi lepas dari 3 hari baru dikasih makan. Terus bisa nggak dikasih makan pelet yang udah dihaluskan? Nggak apa-apa, bisa. Nanti teman-teman bisa pakai fengli, itu nggak apa-apa, bisa. Dan mungkin kalau enggak pelet yang lainnya tapi dihaluskan nggak apa-apa. Kalau fengli itu udah agak halus ya. Tapi kalau mau pakai pelet lainnya yang dihaluskan nggak apa-apa juga. Yang penting jangan terlalu banyak, karena nanti mencemari air dan bisa menyebabkan kematian pada burayak. Terus selain itu teman-teman juga bisa kasih pakan hidup. Pakan hidup di sini bisa teman-teman kasih kutu air atau Artemia tetas. Kutu air itu bisa teman-teman dapat dari alam ya, misalnya nyerok di parit atau di sungai atau di sawah ya. Kalau Artemia tetas teman-teman wajib menetaskan, itu banyak di marketplace, di online shop itu banyak. Dan kalau mau order di saya juga ada sekalian promosi, itu nanti teman-teman bisa ngecek cara penetasan Artemianya di video saya sebelumnya juga ada ya, udah saya kasih tahu juga cara menetaskan Artemia versi saya. Dan untuk makanan burayak yang bagus ya tetap pakan hidup.
Kalau usianya masih di bawah 1 mingguan lah ya, itu kan masih kecil, masih lembut, bisa teman-teman pakai Artemia tetas, itu bagus teman-teman. Oke, untuk pertanyaan berikutnya datang dari Juni Siem, bacanya gitu kali ya. Kak, minta tipsnya dong, aku punya ikan asik bertelur, tapi nggak pernah jadi telur-telurnya, asik dimakan lagi. Ini saya juga udah pernah ngalaminya ya untuk Mas Juni. Saya juga pernah banyak telur yang dimakan indukannya. Jadi kalau bisa ikan sehabis memijah itu diangkat aja ya, indukannya, betina jantannya diangkat. Kalau kelamaan ya otomatis dia bakal makan telur-telur itu, baik jantan atau betina. Dan untuk tipsnya biar bisa jadi sejauh ini saya pantau sih teman-teman bisa pakai teknik 1 betina 2 jantan bisa. Dan kalau bisa sih sejenis, misalnya oranda di breed dengan oranda, terus rancu dengan rancu, terus ryukin dengan ryukin. Karena apa? Karena kalau pemijahannya silang dari kejadian yang pernah saya alami, meskipun dia nelor banyak, karena pemijahannya silang, jadi beda jenis ryukin dengan oranda itu saya pernah punya telurnya. Terus oranda dengan rancu itu juga pernah, tapi dari perkawinan silang itu banyak yang zong, banyak yang telurnya nggak terbuai, jadi banyak yang nggak menetas. Pernah ada yang menetas tapi usia berapa hari itu berayaknya banyak yang mati. Jadi kalau bisa sih pemijahannya sejenis, terus pakai 1 betina 2 jantan bisa. Dan kalau bisa dipantau aja ya, karena pemijahannya sih rata-rata di pagi hari itu sekitar 3 jaman lah. Nanti kalau udah nggak kejar-kejaran dan udah banyak telurnya diangkat aja. Itu sedikit tip yang bisa saya berikan. Nanti kurang lebihnya bisa teman-teman cari sendiri yang nyaman untuk breed gimana, nanti bakal nemukan sensasinya lah ya. Oke, udah ada beberapa pertanyaan yang saya jawab versi saya dan versi yang pernah saya rasakan. Di sini untuk pertanyaan terakhir ya. Nanti selebihnya bakal saya buatkan video lagi untuk menjawab pertanyaan yang masuk versi teman-teman yang lainnya ya. Dan ini ada dari Didin Aprianto 97. Cara pesan ikan ke Tulung Agungnya gimana iya mbak? Oh gitu. Untuk teman-teman kalau mau pesan ikan Tulung Agung, silahkan cek di Facebook mereka ya. Banyak seller-seller Tulung Agung yang mempromosikan, mengiklankan, nawarin ikannya itu di Facebook ya. Nanti bisa cek linknya di grup-grup yang kemarin udah saya info ya, beberapa grup. Atau mau ke sellernya langsung yang pernah saya beli itu juga ada. Nanti teman-teman bisa kirim pesan di inbox atau WhatsApp ya. Nanti kalau teman-teman cocok ya Mas Didin cocok harganya, terus ditambah ongkir, tetap kena ongkir, terus ada garansinya, biasanya udah lakukan pembayaran via transfer. Itu pengalaman saya, transfer ke rekening si seller. Nanti kalau teman-teman udah transfer, tunjukin buktinya, udah nanti ikan bakal diproses ya. Biasanya 1 hari ikan dikirim itu sampai. Karena kalau lebih dari 24 jam agak risiko juga ya untuk si koki dalam perjalanan. Nah, itu beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang bisa saya jawab. Nanti selebihnya saya jawab di video berikutnya ya. Kurang lebihnya bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan makasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Tunggu video saya selanjutnya.